etika hanya demi kekuasaan politik. Orang-orang yang berani mengatakan endas etik adalah orang-orang yang tidak pernah belajar apa itu etika, moral, sopan santun, dan tata krama. Orang-orang yang berani mengatakan endas etik adalah orang-orang yang sudah pasti tidak akan secara etis menjalankan kekuasaan jika terpilih menjadi penguasa. Sepakat? Sepakat! Kawan-kawan, hari ini kita tidak cukup hidup dari sekedar makanan. Kita tidak cukup hidup dari sekedar susu. Kita tidak cukup hidup dari sekedar hal-hal yang dibagikan secara cuma-cuma. Kita harus hidup dalam segala intelektualitas gagasan. Kita harus hidup dalam segala baik buruknya etika. Dan semua itu dijaga, diatur oleh negara, dipraktekkan, diteladani dari seorang pemimpin. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang etis. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang sesuai pada nilai-nilai yang berlaku. Tidak mungkin ada penegakan konstitusi kalau pemimpin yang dipilih tidak berdasarkan etika. Sepakat? Halo lo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, kita ketemu lagi di hari ini, hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Banyak sekali berita-berita yang cukup mengagetkan, dan tapi sebenarnya sudah bisa kita duga karena namanya juga memasuki tahun-tahun politik, dan saya kira ini memang masuki hari-hari yang menentukan ya Mbak, karena tidak sampai 2 bulan lagi Pilpres akan dilaksanakan. Dan seperti biasa kami ajak Anda berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali, dan kita akan berbincang nih, kayaknya soal anak muda nih kebanyakan Mas Hersu. Apa tuh? Ya. Apa tuh anak mudanya? Kita masuk yang mana nih? Masuk yang anak muda atau anak setengah muda? Ya, anak muda, anak muda pada masanya. Iya, anak muda sekarang nih, ini BEM UI sepertinya ini lagi ada sesuatu berita begitu ya Mas Hersu, walaupun belum terlalu terbuka, tapi ini sudah terkuak lah ini soal Ketua BEM UI yaitu Melkisedek Huang gitu. Ya. Ini menarik ya. Kenapa tiba-tiba orang juga saya ikut itu komentar-komentar orang. Ada apa ini dengan Melki? Karena kemarin kan dia masih berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo dan mengajak debat Gibran Rakabuming, tapi kan nggak ditanggapi tuh debatnya itu ya. Tapi malah sekarang ternyata kemarin juga ya udah mulai rame ya berita-berita tentang bahwa dia disebut pernah melakukan kekerasan seksual gitu, yang sekarang sudah ditangani oleh UI. Saya kalau lihat di media sosial ya cukup beragam tanggapannya. Ada yang kemudian menyatakan ya sebenarnya teriak-teriak soal hal yang kebaikan, tapi ternyata kelakuannya juga buruk, begitu banyak yang menilai semacam itu. Tapi banyak yang juga curiga ini ada operasi apa ini? Apakah ini operasi penggembosan? Karena memang apa yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia itu sekarang itu kan langsung memporak-porandakan branding yang coba dibuat oleh para pendukungnya Pak Jokowi bahwa ini eranya anak muda Gibran itu. Tapi anak-anak kan BEM ini menyatakan anak muda, mereka setuju soal anak muda, tapi anak mudanya ya bukan Gibran gitu. Itu saya kira ini menarik Mbak. Tentu saja bisa dicermati harus bahwa ada operasi-operasi semacam itu yang kita sebut sebagai operasi intelijen. Tapi kita nanti ikuti saja ya seperti apa ya. Karena sampai sekarang kan itu masih ditangani oleh apa sih namanya kalau di UI, namanya ada lembaga yang mengurusi macam satgas gitu ya, satgas untuk apa namanya, untuk mengantisipasi hal seperti ini, kekerasan seksual seperti ini gitu. Ya. Nah itu, dan tapi sampai sekarang kan belum ada mereka belum bicara secara terbuka. Kemudian juga siapa korbannya juga belum tahu. Dan biasanya dalam kasus-kasus semacam ini memang kalau ada korbannya akan dilindungi begitu ya. Tapi Melki sendiri menyatakan bahwa dia siap untuk kalau mau diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya kalau itu memang ada. Dan dia tapi sudah dinonaktifkan sebagai ketua BEM ya, diganti oleh wakil ketua BEM-nya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi kita urut dulu ya, apa saja selain Melki, Mas Hersu. Ya. Jadi selain Melki ini juga kita akan membahas putusan dari Bawaslu DKI, Mas Hersu. Ini soal Desa Bersatu waktu itu tanggal 19 November kalau tidak salah, acaranya itu kan hari Ahad gitu ya. Dan kemudian setelah sekian lama, mungkin sekarang berarti udah hampir 1 bulan ya. Iya. Bulan ini akhirnya ada keputusan bahwa, tapi keputusannya ini cukup bikin orang juga tertawa begitu ya. Karena
memang akhirnya yang diputuskan bersalah ini adalah para pesertanya dan panitianya. Hehehe. Sementara Iya, iya, untuk iya. Gibran yang juga hadir di situ itu keputusannya dia tidak bersalah karena belum memasuki masa kampanye pemilu begitu. Ya udah bisa kita duga sebenarnya. Apalagi kan ini kasus yang sangat mudah diputuskan sampai berlarut-larut sampai 1 bulan ini kan ini sebenarnya tarik menarik keputusannya di situ. Dan kalau kemudian disalahkan Abdesi, emang Abdesi punya duit tuh ngumpulin orang sekian banyak, terus kemudian soal akomodasinya, transportasinya, dan uang sakunya dan sebagainya nggak mungkin lah kalau itu dilakukan oleh Abdesi, ya pasti ada bohirnya gitu yang menyelenggarakan itu. Dan pasti kita bisa menduga dong siapa bohirnya, ya siapa yang berkepentingan dengan acara itu kan, kan mudah sebenarnya seperti itu gitu ya. Apakah bohirnya itu langsung si orang yang berkepentingan situ atau dia melalui orang-orangnya orang yang punya kepentingan dengan deklarasi abdesi itu. Oke, itu menarik juga. Saya kira soal apa lagi ya yang di luar itu ya, soal Kaisang mungkin menarik juga ya, ternyata kemudian dia sekarang siap untuk maju menjadi gubernur di Jawa Tengah ya. Ini jadi menggantikan dulu tadinya posisi yang tadinya juga diincar oleh Gibran gitu. Bukannya dia disiapkan untuk gubernur DKI Jakarta, Mbak, nggak perlu ikut pemilu, langsung ditunjuk saja kan, model kayak dia ketika ditunjuk jadi ketua umum PSI gitu. Nanti kalau undang-undang daerah khusus Jakartanya lahir kan, gubernur DKI itu, gubernur dan wakil gubernur kan tidak akan melalui pemilihan tapi ditunjuk oleh presiden gitu. Iya, saya rasa ini cek ombak ya. Nah, Ya, saya rasa ini test the water gitu. Jadi untuk melihat bagaimana sih yang di Jawa Tengah ini, karena ini kan pertarungan sangat keras ini memang terjadi di Jawa Tengah. Kemarin juga Bambang Pacul dalam sebuah podcast itu juga dia betul-betul siap jiwa dan raga begitu ya untuk menghadapi supaya suara di PDIP di Jawa Tengah ini tetap utuh bahkan meningkat begitu. Tapi kan gebrakan-gebrakan di Jawa Tengah ini memang betul-betul kalau seandainya Gibran itu tidak sedang keliling, saya melihat belakangan ini adalah Kaisang memang yang masuk ke kabupaten-kabupaten, ke Kotamadya dan sebagainya. Jadi terus-terusan di beberapa kota, bahkan dalam sehari itu bisa di beberapa tempat. Dan memang dari PSI ini, Mas Hersu, seperti yang kita duga, memang ini ada operasi besar untuk supaya PSI ini masuk ke parlemen kan. Bahkan untuk Jawa Tengah saja itu targetnya untuk masuk ke DPR RI begitu kan, ada 10 dapil di Jawa Tengah. Nah, dia mentargetkan masing-masing dapil itu ada 1 dan sehingga targetnya itu 10 kursi di DPR. Itu Jawa Tengah saja. Kita bayangkan ada 38 provinsi. Satu provinsi yang ini dia targetnya berani 10. Bagaimana dengan provinsi yang lainnya? Nah, kita lihat nanti kita bahas. Ya, karena kan kalau kita ingat bahwa Gibran, Kaisang maksud saya kan menargetkan mereka dapat kursi wakil ketua DPR, ya kan, PSI. Ya, jadi ya dari situ aja kita tahu bahwa dia ingin ya setidaknya 5 besar kalau mau wakil ketua DPR itu gitu. Oke. Walaupun sebenarnya ini kalau dari sisi kalkulasi politik itu nggak mungkin gitu. Tapi kan dengan anaknya Pak Lurah apa sih nggak mungkin orang dia 2 hari jadi anggota PSI bisa langsung ketua umum kok gitu. Oke, yang lain di luar itu? Ya, itu mungkin nanti kita rangkaikan dengan adanya intimidasi ketika Kaisang mengadakan acara di Pati ya, di Kota Pati, Jawa Tengah itu juga menarik Mas Hersu. Ya, itu bagian dari semakin mengerasnya perseteruan atau peperangan begitu di Jawa Tengah. Yes, oke. Mari kita mulai dari Melki ya, Mbak ya. Ini Melki ini menarik ya, memang dia salah satu ketua BEM yang saya kira sangat menonjol ya, meskipun belakangan ini saya kira kalau kita ngomong yang paling menonjol memang Gibran ya dari BEM UI yang menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan, bahkan menjijikkan kalau dalam bahasa oral yang disampaikan begitu. Melki tapi sebenarnya juga sebagai ketua BEM UI ini juga sangat vokal dalam berbagai kegiatan, dan dia kelihatannya sangat aktif bergerak ke daerah-daerah ya. Dan waktu ya salah satunya ketika soal di waktu demo di bundaran UGM pada waktu ya itu ketika Gibran mulai muncul di situ dalam orasi, itu ada Melki juga di situ Mbak Agi ya kalau nggak salah ya. Ada Melki, dia juga itu kan mimbar mahasiswa, jadi bergantian gitu ya ketua-ketua BEM itu naik ke untuk menyampaikan ini orasinya. Dan kemarin seperti kita sebut dalam BEM seluruh Jawa, kemarin dia hadir di sana ya, di Solo di depan Balai Kota untuk menantang Gibran untuk berdebat, tapi ya tantangannya nggak bersambut gitu tak. Jadi malah di tengah situasi semacam itu kemudian muncul kabar ini. Tapi
Saya kira ini ya gerakan-gerakan mahasiswa ini memang cukup serius ya, mereka merupakan ancaman yang serius saya kira buat Gibran yang coba di branding sebagai tokoh muda begitu ya. Karena mereka ini kan kalau dengan mendatangi Solo ini kan sangat simbolis ya. Betul, sangat-sangat simbolis begitu Mas Herslu. Ya. Dan memang Melki Sedek Huang ini ya, dia hadir di Solo itu atas undangan BEM Solo Raya begitu. Jadi memang teman-teman BEM-nya begitu mengundang dia untuk hadir, dan tapi dia tidak hanya sekedar hadir, dia melakukan orasi begitu, dan itu dibagikan di akun Instagramnya. Coba kita lihat. Oke. Semua orang yang berkata endas politik adalah orang-orang yang mengenyampingkan etika hanya demi kekuasaan politik. Orang-orang yang berani mengatakan endas politik adalah orang-orang yang tidak pernah belajar apa itu etika, moral, sopan santun, dan tata krama. Orang-orang yang berani mengatakan endas politik adalah orang-orang yang sudah pasti tidak akan secara etis menjalankan kekuasaan jika terpilih menjadi penguasa. Sepakat? Sepakat! Kawan-kawan, hari ini kita tidak cukup hidup dari sekedar makanan. Kita tidak cukup hidup dari sekedar susu. Kita tidak cukup hidup dari sekedar hal-hal yang dibagikan secara cuma-cuma. Kita harus hidup dalam segala intelektualitas gagasan. Kita harus hidup dalam segala baik buruknya etika. Dan semua itu dijaga, diatur oleh negara, dipraktekkan, diteladani dari seorang pemimpin. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang etis. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang sesuai pada nilai-nilai yang berlaku. Tidak mungkin ada penegakan konstitusi kalau pemimpin yang dipilih tidak berdasarkan etika. Sepakat? Hari ini kita menolak pelemahan konstitusi. Hari ini kita menolak pelemahan konsep negara hukum. Hari ini kita menolak pelemahan demokrasi. Dan semuanya hari ini dimulai di balai kota ini, teman-teman. Jika ada yang bertanya, mengapa banyak sekali hal buruk yang terjadi di Jakarta terkait pelemahan konstitusi, terkait pelemahan demokrasi, terkait pelemahan dasar-dasar etik dalam menjalankan kenegaraan. Semua karena orang yang memimpin di balai kota Surakarta ini. Hari ini itu harus dilawan. Itu harus dilawan. Cukup sudah berbagai pelemahan konstitusi. Cukup sudah berbagai pelemahan demokrasi. Hari ini kami sudah muak. Kami sudah geram. Kami akan melawan. Solo hanyalah salah satu kota dari berbagai panasnya kobaran api di semua kota di seluruh Indonesia untuk melawan upaya-upaya pelemahan konstitusi, untuk melawan upaya-upaya pelemahan demokrasi. Dan jika ada yang berani untuk melemahkan demokrasi, jika ada yang berani untuk melemahkan hukum dan konstitusi, akan berhadapan dengan generasi muda yang hari ini tidak ada perwakilannya di dalam pemilu 2024. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Ya, narasinya sangat kuat ini ya. Ya, jadi salah satunya yang dia soroti adalah soal etik. Dasmu etik itu dia sebut-sebut lagi begitu. Saya rasa sih di sepanjang pemilu ini akan selalu disebut ya, hal itu seperti halnya asam sulfat itu saya rasa begitu. Dan kemudian memang banyak sekali Mas Herslu ini universitas. Saya lihat ini ada 7 universitas setidaknya ya, selain UI itu ada Paramadina itu Ya. juga datang ke sana juga. Ada Universitas Negeri Yogyakarta UNY, ada juga UNSA Universitas Surakarta. Ini universitasnya yang kemarin menggugat di MK itu ya. Bukan universitasnya yang menggugat, ada mahasiswanya yang menggugat. Mahasiswanya maksudnya. Mahasiswanya yang menggugat begitu. Siapa namanya? Lupa saya Mas Herslu. Iya, lupa saya juga namanya pokoknya. Iya, dan kemudian ada UIN, Universitas Islam Negeri, dan Poltekkes, dan Unisri Solo begitu. Dan saya lihat itu memang aksinya dilakukan pada sore hari ya Mas Herslu, jadi menjelang pulang, jadi habis asar begitu. Dan akhirnya mereka membubarkan diri karena memang Gibran juga tidak keluar. Kita tidak tahu sih jadwal Gibran itu kemarin ada di mana begitu. Tapi kalau menurut Melki seharusnya dia ada begitu, karena dia tidak sedang cuti, dan dia juga menyatakan pada hari-hari biasa kan tetap akan bertugas begitu. Sementara kemarin kan hari Senin, jadi jadwal kita tahu pada Sabtu Ahad itu kemarin Gibran kan keliling ya, dan pada hari Senin itu adalah waktunya dia bekerja. Makanya mahasiswa ini memilih hari tersebut karena mereka menduga bahwa Gibran ada di kantor gitu. Tapi ternyata Gibran tidak keluar, dan isi dari aksi tersebut adalah mereka sebetulnya menantang Gibran untuk berdebat.
Hmm. di lokasi di situ juga begitu ya. Kalau saya Hmm. Gibran keluar, gitu mereka berharap mereka dapat berdebat. Tapi karena tidak ada sambutan, Gibran juga tidak ada, begitu ya, tidak keluar. Akhirnya mereka berorasi sendiri dan akhirnya menjelang maghrib mereka pulang. Nah, Ya. soal Melkisedek Huang ini pada hari yang sama Mas Irsu suratnya itu keluarnya Hmm. kemarin. Hmm. 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 Suratnya itu soal dia terus kemudian dituding gitu, diduga melakukan kekerasan Kekerasan seksual ya. kekerasan seksual dan kemudian digantikan oleh wakil BEM. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga adalah kalau Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM itu kan ada badan legislatifnya. Nah, ini yang dipertanyakan adalah badan legislatifnya itu kemana begitu? Karena yang membuat pernyataan itu adalah wakil ketua BEM dan kemudian dia mengangkat dirinya seolah-olah seperti itu menjadi ketua BEM menggantikan Melki saat ini begitu Mas Irsu. Jadi dari segi prosedural itu mahasiswa-mahasiswa sendiri saya lihat di media sosial yang mempertanyakan hal itu begitu. Badan legislatifnya kemana, kapan keputusannya gitu. Dan kemudian juga soal nomor pokok mahasiswa, ada yang di universitas lain mungkin menyebutnya nomor induk mahasiswa begitu ya. Pada keputusan tersebut di mana menimbang terus kemudian menetapkan atau memutuskan itu di situ disebut nama Melkisedek Huang, tapi nomor pokok mahasiswanya berbeda. Jadi seperti itu terkesan tidak teliti atau dibuat terburu-buru. Itu juga menjadi perhatian dari para mahasiswa ini begitu. Dan sampai sekarang memang belum ada selain pernyataan menjawab kepada media, tapi saya rasa itu hanya pernyataan melalui WhatsApp atau DM gitu ya, direct message itu di media sosial. Karena memang Melki ini kan juga sering mengunggah di akun media sosialnya dan kemudian dia bernarasi sendiri begitu ya karena dia seorang orator juga. Tapi sampai sekarang belum ada narasi itu Mas Irsu. Yang terakhir saya lihat ya, ini kita tapping siang menjelang sore, itu adalah dia mengunggah orasinya di Solo itu, di depan Balai Kota Solo. Jadi belum ada betul-betul konstruksi masalahnya itu seperti apa, kita belum tahu. Cuman kalau kita ingat lagi Mas Irsu, kita kan pernah melewati 98 gitu ya, dari sejak tragedi dari sejak Semanggi, terus kemudian Trisakti apa dan sebagainya begitu ya. Melki ini memang belum lama ini, tanggal berapa ya? Tanggal 6 atau tanggal 7 Desember itu diwawancara oleh Bambang Wijoyanto kalau tidak salah tuh dia. Di akun podcastnya dia di YouTube begitu. Dan kemudian dia akan menceritakan bahwa dari mana ini dia semangat dia berjuang itu berasal. Dia mengatakan itu berasal dari aksi Kamisan dari Ibu Maria Sumiarsih begitu ya. Kalau tidak, maaf kalau saya salah mengucapkan nama beliau begitu. Tapi kan kita juga mengenal aksi Kamisan itu dari sejak kita dulu masih bertugas di lapangan. Oh, Sumarsih begitu, Ibu Maria Sumarsih ini adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau kita mengenalnya Wawan dulu, almarhum Wawan. Dan kemudian setiap hari Kamis ini kan selalu ada di depan istana memakai payung begitu kan. Nah, ini Melki itu rupanya sering mengikuti itu dan dia mendapatkan mendapatkan cerita tentang sejarah itu, pencerahan lah dari Ibu Sumarsi ini. Nah, saya rasa aksi-aksi Melki ini kita masih ingat. Sebelum ini kan Melki juga pernah dia mengeluhkan ketika dia diintimidasi, yaitu keluarganya keluarganya ibunya di Pontianak sana di Kalimantan Barat itu mendapatkan telepon menanyakan apa aktivitas Melki, terus kemudian hobinya apa, temannya siapa dan sebagainya. Begitu juga dengan kondisi dia di sini di tempat dia tinggal di Jakarta begitu ya. Dan itu cukup mengganggu dia begitu karena ada yang tidak hanya melalui telepon tapi didatangi langsung oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi saya rasa ya Mas Ersi, kalau kita melihat ini kontestasi ini memang makin panas, eskalasi itu sekarang itu sudah meningkat sekali. Dan kalau dulu di zaman Orba kita masih ingat yang seperti ini, mahasiswa kalau dulu ada bom gitu ya, ada aksi bom apa dan sebagainya begitu. Dan ada yang kita akhirnya kembali ingat kalau tahun 98 itu ada yang diamankan atau ditangkap begitu kan, para aktivis ini begitu, yang kemudian sampai sekarang itu masih melekat kemudian kepada Pak Prabowo ya begitu. Walaupun itu Pak Prabowo juga mengatakan bahwa itu adalah perintah dari yang komandan yang di atas gitu, dari petinggi.
ABRI ketika itu begitu. Dan ya sampai sekarang akhirnya itu masih terus diingat bahwa ada yang diculik, walaupun itu ada beberapa kelompok yang menculik gitu, tidak hanya kelompok tim mawar dari Pak Prabowo, tapi ada tim-tim yang lain, dan dia mengatakan dari tim lain itulah yang tidak kembali begitu kan katanya. Nah, ini saya rasa mungkin kalau di era reformasi atau demokrasi ini, walaupun sekeras itu, saya rasa mungkin kalau seandainya ini patut diduga ini adalah sebuah sebuah gerakan intelijen. Saya juga di media sosial ada yang mengatakan seperti itu, yang membuat saya langsung teringat, oh iya ya, pemilu gitu, biasalah kalau kemudian ada gerakan intelijen gitu kan. Nah, bisa saja gitu, walaupun kita belum mendapat kepastian gitu ya, yang semacam inilah kemudian yang bersuara keras itu bisa dibungkam atau ditenangkan suara, karena dia diganti menjadi BEM ini. Melki juga mengatakan masih belum tahu sampai kapan. Nah, kalau boleh kita menjawab, sampai selesai pemilu, Melki, begitu kan? Ya, nggak salah kalau ada yang kemudian curiga bahwa ini ada operasi intelijen, bahkan penggembosan terhadap gerakan mahasiswa, karena kan memang ini eskalatif ya gerakan mahasiswa itu, dan mereka akan merencanakan aksi yang besar-besaran gitu. Dan ini tentu saja karena gerakan-gerakan mereka ini bagaimanapun juga membahayakan keberlangsungan dan eksistensi dari rezim gitu ya. Ini tapi tetap kita ikuti saja bagaimana kasusnya gitu. Tentu belajar ini belajar sama juga dengan seorang politisi juga. Kalau aktivis mahasiswa, kalau Anda menjadi aktivis mahasiswa apalagi kritis terhadap pemerintah, atau Anda menjadi politisi dan Anda ingin kritis pemerintah, jadi oposisi yang benar, ya Anda harus bersih gitu ya. Jangan sampai kalau menteri segala macam, atau kalau di PR jangan main anggaran, jangan menerima suap dan sebagainya, karena kalau enggak Anda gampang di blackmail yang politik sandra seperti sekarang yang terjadi gitu. Dalam kasus Melki kan misalnya, ini bisa saja apakah mungkin saja mungkin ini belum ada kepastian, mungkin saja dia memang punya catatan semacam itu gitu, dan kemudian memang dicari-cari celahnya karena gerakan-gerakan dia ini kan cukup membahayakan, sehingga dia ditekan dengan cara seperti ini. Itu bisa saja terjadi dalam situasi sekarang ini, Mbak Agi. Jadi intinya ya kalau mau itu ya mesti harus bersih kalau gitu, Mbak Agi ya. Iya betul. Saya jadi ingat dulu Pak Mahfud juga pernah mengatakan, walaupun hubungannya itu adalah dengan korupsi, dengan apa begitu ya, soal alibi apa dan sebagainya. Jadi soal hukum itu begitu ya, kata Pak Mahfud, orang yang bersih, orang yang baik saja kalau sudah masuk ke dalam apa istilah dia, pemerintahan begitu ya. Dalam sistem pemerintahan ya. Dalam sistem pemerintahan dapat menjadi setan atau menjadi iblis, dia mengatakan. Ya. Nah, soal hukum itu tadi Pak Mahfud menyaksikan kata dia bahwa soal bukti itu bisa dibikinkan buktinya begitu kan, saksi bisa dibuatkan saksinya, ya sampai seburuk itu begitu ya, kalau seandainya memang itu untuk ada target besar sesuatu begitu yang ingin dilakukan oleh ya orang jahat tersebut begitu. Tapi untuk kita belum tahu ya konstruksinya seperti apa. Ya, dan nggak penting salah benar itu nanti nggak penting, yang penting namanya udah rusak dulu gitu. Itu yang ya jadi itu kalau dalam strategi media kita dikenal sama kill the messenger gitu ya. Jadi bukan argumennya yang dipatahkan, tapi orang yang membawa pesannya itu yang dipatahkan. Dalam hal ini kan bagaimanapun juga orang seperti Melki ini membawa pesan ya, pesan-pesan perubahan, pesan-pesan perbaikan pada bangsa dan negara itu. Jadi ketika kemudian pembawa pesannya itu dibunuh, ya pesannya itu diharapkan tidak akan sampai, atau kalau sampai itu dianggap tidak kredibel gitu. Iya, memang seperti itu. Itu ada filmnya juga loh. Iya betul. Ya. Oke. Itu kita bisa menduga juga kemungkinan semacam itu. Oke, tapi tetap saja kita membuka opsi-opsi lain dengan tetap mensisakan ruang skeptisisme ya, Mbak. Karena termasuk terhadap para gerakan-gerakan ini juga kan rawan sekali, rentan sekali disusupi oleh operasi-operasi intelijen. Itu udah biasalah kalau dalam gerakan para aktivis, kita tahu ada operasi-operasi semacam itu. Oke, yang kita next ke topik berikutnya ya, Mbak Agi ya. Ya. Topik berikutnya mungkin yang menarik ini adalah soal Kaisang di Jawa Tengah ya, Mas Irsu. Kenapa tuh Kaisang tuh? Ya. Asam apa ya kalau Kaisang ini ya? Iya, jadi Kaisang ini kan operasinya lebih banyak untuk PSI begitu kan. Dia sendiri mengatakan bahwa suatu saat
belum lama inilah dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pasti menang, dia mengatakan begitu. Jadi sekarang segala daya upaya itu lebih dia berikan itu kepada PSI begitu. Jadi demi untuk mendongkrak begitu perolehan atau elektabilitas dari PSI. Nah, saat ini Gibran itu menyasar untuk kursi DPR, bukan DPRD loh ya. Ini kursi DPR, artinya di pusat itu sekitar 10 kursi dari 10 dapil yang ada di Jawa Tengah begitu. Padahal kita tahu Jawa Tengah ini kan luar biasa dari PDIP itu lawannya begitu ya Mas itu kan sebagian besar ini kan PDIP kan memang menang di Jawa Tengah. Dan kemudian khusus untuk Semarang yaitu untuk kota Semarang dia mentargetkan itu 6. Mentargetkan 6 gitu dan kemudian 6 kursi dari sebelumnya 2 kursi kalau tidak salah. Sementara PDIP itu 19 kursi. Nah, kalau kita melihat ini kursi siapa yang akan diambil, begitu kan Mas Hersu? Iya, Jadi iya. ya, jadi kalau PDIP 19 kursi sementara PSI yang hanya 2 kursi begitu di Kota Semarang, ini kira-kira ya karena PSI ini kan apa ya, jati dirinya itu memperlihatkan seperti seolah kayak PDIP kecil begitulah ya. Ini sasaran konstituennya juga hampir sama begitu kan. Nah, ini yang membuat kemudian memang di Jawa Tengah ini menjadi ini luar biasa gitu ya pertarungannya karena dari Gerindra sendiri pun yaitu yang lebih kental nasionalisnya begitu kan itu juga mentargetkan kandang banteng berubah menjadi kandang Garuda. Nah, tapi yang menariknya ini selalu kalau eskalasi itu kan pertempuran itu justru ada di akar rumput di tingkat bawah begitu kan Mas Iris. Kalau yang di atas seringkali pertempurannya di media, pertempurannya itu di media sosial maupun media mainstream, di berita begitu kan. Nah, kemarin pada hari Ahad kalau tidak salah ada pertemuan Kaisang ini di Pati begitu di Kota Pati di Jawa Tengah juga sebelumnya dia juga ke Jepara, ke Magelang, ke Kudus dan sebagainya lah. Pokoknya belusukannya itu sudah makin masif dan ketika di Pati ini dia mendapatkan semacam intimidasi begitu Mas Isu dari sekelompok orang yang rupanya kalau kita melihat dari bajunya merah terus kemudian mereka membawa bendera PDIP dan sebagainya. Mungkin ini adalah simpatisan dari PDIP begitu. Di pertemuan itu berlangsung di sebuah warung makan atau restoran begitu dan mereka ini menggeber-geber motor. Kalau di Jawa Tengah memang seperti itu. Di Jawa Tengah di Jogja itu biasanya para simpatisan itu kalau keliling-keliling memang mereka menggunakan puluhan motor, ratusan motor bahkan bisa sampai ribuan. Nah, ini mereka bahkan ada yang sudah sampai ke halaman, masuk ke halaman restoran tersebut begitu. Nah, ini direkam oleh PSI begitu Mas Irsud sebagai barang presiden loh ini. Iya, dan saya bayangkan ini kan dia di mana-mana juga ada bagian dari pengawalan dari Pas Pampres gitu yang mengawal presiden gitu kan. Nah, jadi ini sudah makin keras ya. Kalau sebelumnya kan hanya bentrokan-bentrokan biasa begitu di jalan, kemudian pencabutan baliho apa dan sebagainya. Kalau sekarang mereka mendengar bahwa ada Kaisang di situ dan mereka berani begitu untuk istilahnya ya mungkin menyatroni begitu dan membuat intimidasi dengan mereka. Provokasi lah kalau ini provokasi dan intimidasi ya. Betul, semacam provokasi. Iya, iya. Ya saya kira memang tidak terhindarkan kita sejak awal ketika kemudian Kaisang ditempatkan menjadi ketua umum PSI itu kita sudah tahu ini adalah perahu baru, partai baru yang disiapkan oleh Pak Jokowi untuk meninggalkan PDIP kan begitu dan kita juga sering berkali-kali bahas bahwa ceruk pemilih dari PSI itu ya sama dengan PDIP. Jadi jelas yang terancam itu adalah PDIP. Jadi kalau kemarin Pak Zulhas misalnya ngomong bahwa Pak Jokowi itu sudah partainya sudah PAN, saya kira enggak lah ya. Kalau PAN ya dia ngarep aja lah gitu, tapi nggak mungkin buat Pak Jokowi juga tidak menguntungkan kalau memilih PAN gitu ya. Ya karena PAN ini juga partai yang saya kira segmentasinya sekarang jadi nggak jelas juga kan ketika kemudian banyak ditinggalkan oleh para tokoh-tokohnya di basicnya Muhammadiyah juga tidak gitu, kemudian kalangan Islam yang mana yang dia bidik kan ini jadi saya kira ini agak sulit partai ini menjadi besar gitu. Dan apalagi tokoh-tokoh yang memimpin juga tidak punya reputasi yang cukup mencorong seperti ketika halnya dipimpin oleh Pak Amin Rais dulu kan, bagaimanapun Pak Amin adalah tokoh reformasi kan begitu. Nah, jadi ya buat Pak Jokowi tentu lebih menguntungkan kalau dia membesarkan PSI, apalagi di situ dipimpin oleh anaknya yakni Kaisang Pangarep gitu, Mbak. Jadi ini isi jelas sih ini bahwa ini Pak Jokowi itu luar biasa sekali ya menyiapkan infrastruktur kekuasaannya itu ya.
Sangat. Mulai dari di parlemen, di legislatif sampai di eksekutifnya dia udah siapkan, bahkan sebelumnya kan sampai yudikatif ya, karena di Mahkamah Konstitusi juga ada adik iparnya di situ. Nah, Betul. ini luar biasa sekali. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, tapi yang membuat kita agak terheran-heran kenapa respon PDIP itu seperti kayak santai-santai saja gitu, tidak ada gerakan yang cukup gitu ya, seperti banteng ketaton yang sering digambarkan oleh Ibu Megawati itu. Padahal kan berkali-kali diprovok oleh Kaisang, termasuk kemarin ketika dia memprovok soal Ganjar yang nggak jelas anunya itu ya, yang positioningnya itu kan. Kalau dia menyatakan kalau Pak Anies itu jelas untuk perubahan, kalau Pak Prabowo itu melanjutkan. Jadi kalau orang mau perubahan ya pilih Pak Anies, tapi kalau mau melanjutkan pilih Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Ganjar nggak jelas, ini kan sebenarnya dari situ aja itu di-EC gitu kan, diledek gitu ya sama anak bau kencur ini. Kalau satunya bocah ingusan, yang ini anak bau kencur gitu ya. Iya, dan kalau tidak salah saya melihat Pak Mahfud MD itu akhirnya mengatakan, Mas Hersu, bahwa Ganjar Mahfud ini memang bukan perubahan, tapi juga bukan kelanjutan, tapi cepat dan tegas begitu. Kalau tidak salah cepat dan tegas, mudah-mudahan saya tidak salah. Cepat dan tegas dalam konteks apa gitu? Iya betul. Karena ini ya keadaan mereka memang sekarang jadi membingungkan begitu kan. Cepat dan unggul kalau nggak salah nyebutnya begitu ya, cepat dan unggul atau apakah bahasanya begitulah kalau nggak salah bahasanya. Pokoknya ada diksi positif lah di situ ya. Tapi memang akhirnya yang sebelumnya kan keberlanjutan gitu, dan ditambah lagi oleh Pak Mahfud yaitu memperbaiki. Kalau dia memperbaiki itu tidak merubah, tidak seperti misalnya dari koalisi perubahan, yaitu misalnya dengan menolak IKN begitu. Kalaupun melanjutkan yaitu dalam rangka nanti akan ada penilaian oleh tim dulu, seperti itu yang dikatakan Anies. Nah, kalau yang memperbaiki ini kata Pak Mahfud ya itu seperti merubah juga tapi tidak merubah total. Yang sudah ada tapi belum begitu benar itu akan diperbaiki. Ya akhirnya mereka bingung sendiri untuk menjelaskan atau menjelaskan begitu ya Mas Hersu. Tapi yang jelas ini kalau untuk di Jawa Tengah, saya rasa ke depannya ini hanya semacam prediksi ya. Kalau ini kan saling bergotong royong untuk menjatuhkan PDIP, untuk menggerus elektoral PDIP di Jawa Tengah. Nah, Gerindra yang ingin menjadikan Jawa Tengah menjadi kandang Garuda itu juga gerakannya masif sekali Mas Hersu. Dan kemudian juga ditambah dengan gerakan dari Kaisang plus Gibran ini kan juga menjadi TKD untuk tim pemenangan untuk daerah begitu ya, tim kampanye daerah begitu, dia yang memegang itu langsung. Jadi saya rasa ada juga kemungkinan kalau mereka berusaha betul untuk menguasai parlemen di Jawa Tengah. Nah kalau seandainya itu sudah kemudian berubah menjadi kandang Garuda dan kandang Mawar begitu ya, PSI kan lambangnya Mawar begitu, akhirnya mereka nanti ya akan bisa saling berkolaborasi. Seandainya ada kemudian perjanjian di bawah tangan akan mengangkat Kaisang atau seperti apa, itu menjadi lebih mudah begitu ya. Walaupun Kaisang sendiri juga ada sepertinya ada plan B-nya yaitu di Jakarta, karena kita lihat yang begitu masif baliho dari Kaisang ini adalah di Jakarta selain di Jawa Tengah. Nah kalau kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu mengatakan ada partai yang jumlah APK-nya, alat peraga, balihonya dan sebagainya itu jauh lebih besar daripada jumlah anggotanya. Dia dan kemudian kalau dijawab oleh Sekjen PSI yaitu Raja Juli itu mengatakan bahwa setahu saya yang paling banyak APK-nya itu PDIP. Ya kalau PDIP paling banyak APK-nya itu wajar ya. Kayak ini partai besar, jumlah calegnya juga besar gitu ya, DPD-nya juga besar. Tapi kalau PSI ini seperti dikatakan oleh anggota PDP juga ketika itu di Komisi 3 kalau tidak salah ya, Trimedia Panjaitan, dia mengatakan padahal dia tahu di situ tidak ada rantingnya, tidak ada cabang dari PSI, tapi tetap ada baliho-balihonya itu di tempat dapilnya dia begitu. Ini jadi memang luar biasa betul gerakan untuk gerakan untuk menaikkan atau membuat PSI ini memang nanti akan menjadi cukup besar lah di parlemen. Sementara Mas Esru tadi mengatakan soal PAN. Nah, PAN ini kan nasibnya hampir sama Mas Esru, sama dengan Perindo, sama dengan yang lainnya yang sepertinya tidak akan lolos 4% begitu. Ya kalau Perindo lebih apes lagi, karena kalau PAN mungkin masih berharap lah karena ada mesin kekuasaan di situ yang bisa disupport. Kalau Perindo kan ini salah
positioning ini dengan mendukung mendukung Ganjar, ya dia berarti berhadapan dengan Pak Jokowi gitu. Padahal dulu kan kita tahu Ketua Umum Perindo itu kan bolak-balik dia menyatakan bahwa pilihan capresnya Pak Jokowi yaitu pilihan capresnya Perindo, tapi ternyata kok tidak kan gitu ya. Ada lagi, ini sedikit saja ini yang terjadi di Perindo, Mas Ersu. Ini kawan kita jurnalis juga gitu ya. Kalau tidak salah dia mendapatkan posisi juga di MNC ya sebagai salah satu pimpinan redaksi begitu. Itu baru saja dipecat sebagai wakil bidang komunikasi lah begitu di PKN gitu. Jadi Dipecat? Iya, dipecat dari situ karena dianggap alasannya adalah tidak memiliki kemampuan manajerial dan selama dia sebagai wakil di situ begitu dia tidak bisa memberikan semacam solusi atau kemudian semacam susunan untuk komunikasi itu seperti apa yang akan digunakan, tema komunikasi seperti apa yang akan dipakai oleh TPN begitu Mas Ersu. Tapi ternyata setelah dinyatakan bahwa dia tidak lagi di TPN begitu dan kemudian dia dipecat dari susunan kepengurusan itu, tertangkap dia pergi bersama Gibran begitu. Jadi ini memang kita seperti inilah politik begitu ya. Siapa nih Mbak yang kalau orang MNC pergi sama Gibran, ini menarik ini? Iya, ini menarik Mas Ersu karena dia orang MNC dan setahu saya sampai sekarang dan dia menjadi caleg dari Perindo. Istrinya artis Zizi kalau tidak salah namanya itu juga menjadi caleg dari Perindo. Oh, oke. Ini Prabu Revolusi ya maksudnya ya? Prabu Revolusi yang dulu di Metro TV ya. Kalau Mas Ersu ketemu lah sama dia. Kalau saya enggak, kalian di Metro TV saya kan awal-awal begitu. Saya nggak ingat apakah saya ketemu atau tidak dia di Metro TV. Tapi kalau kemudian dia caleg Perindo dan kemudian bersama dengan Gibran, ini menarik dong. Berarti menarik sekali. Ini kan kemudian itu apalagi timbul di tengah-tengah dari tim sebelumnya itu kan Aiman ya. Aiman yang masalahkan, dilaporkan. Karena kalau Aiman ini memang wilayah investigasi begitu. Terus kemudian dia sampai sekarang masih menghadapi kasus hukum. Tapi kalau Prabu Revolusi ini kemudian dipecat begitu ya, itu di tengah isu di mana memang TPN itu menduga bahwa ada semacam penyusup lah di dalam gitu yang untuk memata-matai mereka di dalam. Tapi saya tidak yakin apakah ini berkaitan dengan isu tersebut gitu. Tapi bahwa peristiwa ini terjadi di tengah-tengah gencarnya isu tersebut gitu. Ya, ini menarik. Saya kira mungkin Prabu Revolusi nggak mungkin berani ngambil langkah sendirian ke Gibran kalau tanpa ada blessing dong, karena dia bisa kehilangan pekerjaan juga di situ kalau positioningnya Perindo masih tetap bersama dengan Ganjar. Ini kita ikuti lagi perkembangannya berikutnya, apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam soal itu, karena saya kira posisi Perindo sekarang dalam posisi yang sulit ya dengan dia berada di posisi Ganjar tuh, karena dia nggak mau jadi oposisi lah seperti itu ya sekarang ini. Ya, apalagi kemudian ya kita melihat Roma Hurmuzi atau Romi di sebuah podcast di Total Politik, saya juga mengikuti itu kan dia mengatakan bahwa ada skenario bahwa Ganjar harus kalah begitu kan untuk putaran pertama ini begitu Mas Ersu. Nah, kalau seandainya dia sudah melihat tanda-tanda itu dan menurut dia skenario ini adalah skenario dari lawan yang memang cukup besar begitu kan, dan itu semua daya upaya diupayakan gitu, dilakukan bahwa Ganjar ini memang betul-betul harus kalah di putaran pertama. Itu menurut Romi kan, versi dari Romi. Nah, kalau kita melihat memang hal seperti itu dan kemudian sekarang seperti kita melihat di daerah itu juga gerakan itu lebih banyak untuk caleg Mas Ersu, untuk parlemen, baik itu untuk di pusat maupun di daerah, itu lebih banyak itu daripada mereka mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud begitu. Apalagi memang seperti belum lama ini ada 70 baliho seperti di Banten gitu ya, yang dicopot begitu saja, dan kemudian mereka merasa, kalau menurut Romi itu mereka memang merasa sudah under begitu ya sepertinya. Tidak seperti tanpa daya itu, dengan seenak-enaknya ada pihak-pihak yang mencopot, entah itu siapa, walaupun itu diselidiki belum tentu tahu kan hasilnya seperti apa begitu. Yes, oke. Di luar itu tadi singkat saya masih ada satu topik lagi yang perlu kita bahas ya. Iya, apa lagi ya Mas Ersu?
Oh iya, kita menuju juga ini mungkin perlu menginformasikan kepada teman-teman off the record bahwa pada tanggal 22 nanti, Oh, oke. 22 Ya, ini debat cawapres ini dipindah lokasinya ya, ya, karena ini ya. memang ada usulan dari semua koalisi, begitu 01, 02 maupun 03, tadinya kan di halaman KPU begitu. Ini akan dipindah di JCC Senayan begitu. Hmm. Dan kemudian kita tidak tahu formatnya seperti apa, mungkin Mas Ersu lebih tahu. Apakah nanti disediakan podium gitu Ya, untuk sudah capres? diputuskan, masukan dari tim tiga tim, tim paslon itu akan ada podium gitu. Tapi yang menarik itu adalah komen dari para netizen ini menurut saya kalau disediakan podium nanti harus ada yang mengusulkan agar podiumnya dari besi gitu supaya ketika nanti digebrak-gebrak oleh Pak Prabowo itu nggak hancur. Ini memang dasar netizen kelakuannya aneh-aneh saja orang kemudian mengingatkan itu memang memang iya Pak kemarin itu kan Pak Prabowo nggak ada placementnya gitu nggak ada podiumnya. Betul. Ya, kita ingat kan ada kemarin juga sudah kita singgung bolak-balik bahwa ketika terjadi kampanye di Kridosono ya Stadion Mhm. Kridosono Jogja itu Mhm. kan podiumnya digebrak-gebrak oleh Pak Prabowo ketika bicara soal tenaga kerja asing ya pada waktu itu seingat saya Mhm. kalau nggak Iya. salah ya. Dan Mhm. itu kan jadi legend ya peristiwa itu sampai sekarang orang kalau ngomongin Pak Prabowo temperamental itu masih merujuk pada peristiwa itu kan ada kasus lain lagi ketika sebenarnya Pak Prabowo juga pernah menggebrak meja itu ketika soal rapat dari Istimewa Ulama, jadi kan pernah juga terjadi Iya, gitu iya, ya. betul. Jadi Mhm. rame. Jadi ini jangannya ada yang usul kalau bisa ya besi yang kuat gitu supaya kalau nanti digebrak nggak meleot gitu. Iya, iya, ya, dan itu bisa jadi tempat Gibran meletakkan kertas Nah, ya di situ ya, kertas-kertas ya. gitu. Menulis sesuatu karena kita seperti kemarin lihat sebelum Gibran itu melakukan aksi kompor atau provokasi itu kan dia Hmm, mencatat Mas Etsu. Jadi hmm, apa yang terjadi debat antara Pak Anies dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu kan dia catat begitu. hmm. Jadi kita melihat dia sibuk mencatat gitu, tapi tiba-tiba ketika dia mendengar suara Pak Prabowo cukup keras, tiba-tiba dia berdiri dan kemudian begini-begini begitu kan. Hmm. Nah, ya ini kita nanti ingin lihat bagaimana gestur para cawapres ini ketika disediakan podium begitu Ya, kan. ya, seenggaknya ada pegangan lah ya, Ada buat Gibran pegangan ketika betul, ya. untuk melampiaskan baik itu energi positif maupun energi negatif atau kalau kita gemetar misalnya Hmm. saya kalau kalau bicara di panggung juga saya sering gemetar menyesuaikan diri dulu begitu setidaknya ada kita nggak mati gaya lah kalau seandainya. Kalau ada podium tuh memang bikin nggak mati gaya, betul. Oke, Iya. ya ini memang betul-betul yang paling ditunggu ya dan makanya itu saya kira kemarin ketika Melki ke Solo itu juga bagian dari ngeledek itu kan, ngeledek Gibran gitu. Ya. Ini saya kira kalau untuk sebuah pertandingan, sebuah kompetisi, memang pasangan Prabowo Gibran ini sekarang dalam posisi yang tertekan ya Mbak ya. Kalau untuk Mhm. pertandingan awal, dia skornya bisa 3-0 kemarin gitu, jadi dia harus membalikkan situasi. Ya. Dan yang tentu saja yang di luar ekspektasi banyak orang termasuk saya memperkirakan tadinya Pak Prabowo kita pikir dia bisa mengcover kelemahan yang Mhm. terjadi pada Gibran gitu karena Pak Prabowo kan veteran kalau dalam soal debat capres karena dia udah 4 kali mengikuti kandidasi semacam ini. Tapi Betul. ternyata Pak Prabowo juga merupakan bagian liability juga dalam soal ini apalagi kemudian ketahuan Pak Prabowo masih baper gitu bawa-bawa soal debat sampai di acara Rakornas Gerindra. Nah ini berat, ini dalam kondisi tertekan, apakah kemudian para timnya gitu, coachnya, kemudian official lain bisa mengembalikan posisi ini yang saya kira kita akan tunggu karena masih ada 4 debat lagi ya, Ya. dua capres dan 2 cawapres dan Mhm. diputuskan oleh KPU formatnya itu sama untuk 4 yang tersisa itu semua akan disediakan podium. Itu kira-kira gitu Mbak Agi. Iya, iya, iya. Ini masih ada satu lagi yang tadi kita belum bahas, sudah kita bahas tapi baru sedikit. Itu soal keputusan Bawaslu DKI, Mas Hersul. Oh, iya, iya, iya. Iya, Tapi saya iya. kira kemudian ini bagian rangkaian lah orang melihat lucu-lucuan dari penyelenggara pemilu yang sangat terlihat melindungi Gibran dan nggak kaget kita kalau keputusannya Bawaslu seperti itu. Padahal tadinya kan
Bawaslu Jakarta cukup kencang kan tadinya kan, Mbak. Bawaslu Jakarta cukup kencang, tapi Bawaslu RI itu datar begitu ya. Ya, Jadi sebenarnya ini yang memberikan keputusan Bawaslu Jakarta, dan mereka mengatakan tadinya Mas Heru kalau tidak salah 2 atau 3 hari yang lalu sebetulnya keputusannya. Tapi saya kemudian mengikuti itu memang banyak salah persepsi begitu kalau menurut mereka. Jadi kita mengartikan bahwa teguran atau peringatan kepada para kepala desa yang berasal dari 8 organisasi kepala desa itu, mereka itu melanggar undang-undang pemilu lah, kita mengatakan demikian. Media juga ramai mengatakan demikian. Tapi kemudian ini disanggah begitu oleh Bawaslu DKI, yang dia mengatakan itu sebetulnya bukan melanggar undang-undang pemilu, tapi hanya sedikit saja begitu, Mas Hersu. Dan kemudian Gibran juga memang tidak masuk di situ dengan alasan bahwa yang terlapor sebagai terlapor itu adalah para kepala desa yang tergabung dalam organisasi dan juga panitianya. Dan Gibran tidak termasuk yang dilaporkan. Masa sih Gibran nggak dilaporkan, Mas Hersu? Kalau saya lihat pada waktu itu rame deh. Iya. Dan juga, ini gitu. kalau tahu begini, kalau mereka ini lagi-lagi menunjukkan pada kita, mereka selalu berkutat pada hal-hal yang bersifat legal formal, dan legal formal itu kan guna tafsir. Itu tafsirnya bisa macam-macam, karena memang dalam hukum kan selalu begitu, ada adagium, kalau 2 orang sarjana hukum bertemu akan ada 3 pendapat, jadi nggak kaget. Tapi kalau moral soal etik, saya kira semua orang sepakat itu jelas pelanggaran, dan Gibran datang ke situ pun itu sebagai pelanggaran. Tapi kan ini kan masuk wilayah endasmu itu, jadi ya untuk apa diomongin lagi soal masalah etik pada mereka kan gitu. Nanti kalau kita omongin mempersoalkan etik, nanti kita dibilang lagi endasmu etik kan gitu. Padahal ya seperti itu tadi, kerusakannya kita menunjukkan betapa kalau orang udah nggak punya etika, ya selalu mereka bisa menggunakan berbagai macam dalih, termasuk juga soal legal formal. Padahal kita tahu banyak sekali undang-undang itu yang ditafsirkan bisa seenaknya sendiri. Kalau dia melanggar undang-undang, ya undang-undangnya yang diubah, gitu. Kan kalau dia mau melakukan pelanggaran dan tidak ada dasar undang-undangnya, ya undang-undangnya dibuat. Itu yang terjadi sekarang ini kan gitu. Saya kira soal etik, Mbak. Kalau soal Bawaslu-nya, kemudian KPU dan sebagainya, ya mereka ini kan sebenarnya juga kita tahu kan dipilih melalui proses politik. Dan jadi saja banyak titipan-titipan politik yang harus mereka bayar ketika mereka kemudian terpilih menjadi komisioner baik di Bawaslu maupun di KPU gitu. Iya, betul sekali. Pada saat panitia seleksinya atau mulai dari situ yang protes karena ternyata isinya adalah orang-orang Pak Jokowi begitu, orang-orang dekat dari Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi aja, tapi juga afiliasi partai-partai politik misalnya. Iya, afiliasi partai politik, betul. Jadi kita ya bisa melihat itu sebagai sesuatu ya dari awal, kalau kita menginginkan kenetralan, keadilan, ya itu jauh panggang dari api jadinya. Tapi tetap kita berharap kan, Mas Hersu? Ya, oke. Bukan berharap, terus mengawal dan mengkritisi soal ini. Kalau berharap, jangan terlalu berharap, karena nanti akan kecewa. Oke, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Hersu Bunarif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.